perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Nah, mungkin kalau perumpamaan tentang benih itu yang paling populer itu memang yang tadi sudah disampaikan oleh Leo ya, bagaimana benih itu jatuh di pinggir jalan, jatuh di tanah berbatu, tanah semak belukar, dan tanah subur. Nah, ternyata ada lagi perumpamaan yang lain tentang benih, gitu ya, yaitu tentang benih yang tumbuh. Di mana benih ini pasti tumbuh, gitu ya. Di perumpamaan kali ini disampaikan Tuhan Yesus bahwa benih ini pasti tumbuh. Gitu. Setelah ditabur, tidak diapa-apakan oleh yang menabur. Gitu ya. Pada malam hari si penabur tidur, pada siang hari si penabur bangun, gitu ya. Dan bagaimana terjadinya, bagaimana tumbuhnya tunas dari benih itu pun tidak diketahui oleh sang penabur. Kemudian benih itu tumbuh secara bertahap, mulai dari tunas, tangkai, bulir, sampai butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Kemudian ketika waktu musim menuai sudah tiba, segeralah benih itu disabit. Dalam terjemahan baru, ya, itu tidak disampaikan sebenarnya benih ini benih apa, begitu ya? Apakah benih buah, benih jagung atau benih apa, gitu ya? Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini kita bisa tahu bahwa benih ini adalah benih gandum. Ya, maka disampaikan tentang butir, tentang bulir, gitu ya. Karena benih yang dimaksud adalah benih gandum. Nah, maka tadi sudah saya sampaikan bahwa benih ini pasti bertumbuh. Jadi sebenarnya perumpamaan ini ada lanjutan dari perumpamaan tentang 4 tanah yang sudah disampaikan tadi. Nah, benih yang perumpamaan ini itu berfokus pada benih yang jatuh di tanah yang subur. Karena benih itu pasti tumbuh, pasti berbuah begitu. Jadi, perumpamaan ini hanya mengenai mereka yang diselamatkan. Gitu ya. Jadi kalau tadi dari 4 benih itu kan 3-nya mati, cuma satu yang bertumbuh dan berbuah. Nah, satu yang tumbuh dan berbuah itulah dikisahkan di dalam perumpamaan kali ini. Nah, maka dari sini saya akan bahas 3 hal, gitu ya, tentang malam hari tidur, siang hari bangun, kemudian pertumbuhan benih yang tidak diketahui, dan juga pertumbuhan benih mulai dari tangkai, bulir, kemudian butir-butir. Nah, pertama kita mau bahas dulu siapa sih penabur ini, gitu ya. Ternyata menurut para penafsir, penabur dan penuai itu adalah pribadi yang sama, yaitu siapa? Kristus. Kristuslah yang menaburkan firman. Kristus pula lah yang menuai buahnya, menuai benih yang sudah tumbuh. Nah, maka kemudian selanjutnya perumpamaan dilanjutkan dengan kalimat lalu pada malam hari penabur ini tidur dan pada siang hari penabur ini bangun. Artinya kalau tadi kita bahas bahwa si penabur ini adalah Kristus, maka di sini diumpamakan Kristus itu tidur di malam hari dan bangun di siang hari. Gitu ya. Santo Hieronymus menafsirkan bahwa malam hari di mana Kristus tidur ini ketika wafatnya Sang Juru Selamat. Ya, tapi juga para penafsir yang lain itu menafsirkan bahwa ini seakan-akan Kristus itu seolah-olah dalam tanda kutip sedang tidur di surga. Seolah-olah begitu ya, bukan sesungguhnya, bukan dalam makna sesungguhnya. Jadi Kristus ini seolah-olah sedang tidur di surga. Gitu. Artinya apa? Bahwa ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia tidak turun kembali gitu ya karena oh ini si Albert ini sedang berdosa, aku turun kembali untuk memperingatkan, enggak. Gitu kira-kira. Oh karena si A itu sedang apa sudah nggak ke gereja lagi, sudah jauh dari pelayanan, aku Yesus turun kembali memperingati dia, tidak. Tapi emang Tuhan Yesus ada di surga dan nanti pada saatnya suatu waktu tiba,
Tuhan Yesus akan turun kembali. Nah, saat itu saja dia akan turun kembali. Ya, jadi tidak selalu dia turun. Jadi seakan Tuhan Yesus itu membiarkan akhirnya benih yang sudah dia tabur melalui para rasul itu tumbuh. Gitu. Dan malam dan siang hari itu juga bicara mengenai kondisi. Malam itu bicara mengenai bencana, penganiayaan, perlawanan, pembunuhan, gitu ya. Dan siang hari bicara tentang kemakmuran, bicara tentang kebenaran, bicara tentang rahmat, bicara tentang berkat, begitu ya. Dan di sini artinya menggambarkan apa? Bahwa benih tadi itu dia tumbuh dalam kondisi apapun. Ketika malam dia tumbuh, ketika siang pun dia tumbuh, tidak mati. Begitu. Dan itulah yang ditunjukkan kepada oleh orang-orang Kristen. Gitu. Bagaimana orang-orang Kristen itu tumbuh dalam kondisi penganiayaan, apalagi dalam kondisi kemakmuran. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu keunikan kekristenan begitu teman-temannya yang mungkin kita tidak temukan itu di agama yang lain. Bahwa apa? Justru kekristenan itu tumbuh di tengah-tengah penganiayaan, tumbuh di tengah-tengah perlawanan, tumbuh di tengah-tengah pembunuhan terhadap mereka. Luar biasa, gitu ya. Saya masih ingat salah satu kisah yaitu Santo Ignatius dari Antioquia. Gitu ya. Santo Ignatius ini adalah murid dari Rasul Petrus dan Rasul Paulus. Beliau pernah menjadi patriark atau uskup di Antioquia, menggantikan Rasul Petrus. Nah, Santo Ignatius dari Antioquia ini wafat dengan cara bagaimana? Dia dilemparkan ke singa, ke kandang singa, dan diterkam, dibunuh oleh para singa tersebut. Logikanya begitu ya, kalau kita berpikir begitu ya, logikanya adalah kalau kita melihat pemimpin agama kita, uskup kita, mati dibunuh singa. Logikanya harusnya bubar itu umat. Kan begitu. Kita bisa bayangin nggak? Uskup kita dilempar ke kandang singa dan dia mati. Ketika orang Kristen yang hidupnya kudus dilempar ke kandang singa, harapannya kan bisa seperti Daniel. Kan begitu kan? Singa itu kemudian tidak memakannya. Harapannya kan begitu, seperti orang kudus, seperti Daniel, seperti Nabi Daniel. Tapi kan faktanya tidak. Ketika Santo Ignatius dari Antioquia dilempar ke kandang singa, wafat dia, diterkam oleh singa tersebut. Tapi luar biasanya, nah ini, justru setelah wafatnya Santo Ignatius dari Antioquia, kekristenan malah justru tersebar semakin luas. Ini luar biasa. Jadi bagaimana iman kekristenan itu malah justru tumbuh di tengah-tengah penganiayaan. Ketika dia diancam, kamu menyangkal Yesus atau kubunuh, gitu ya. Tetap aku menyembah Yesus. Ya, kalau dulu ada orang Meksiko, seorang anak kecil Santo gitu ya. Viva Cristo Rey gitu lah, gitu. Jayalah Kristus Sang Raja gitu. Dibunuh jebret gitu kira-kira. Jadi dalam kondisi ancaman, tapi iman Kristen berkembang. Nah, ini yang menarik dan ini fakta. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini gitu ya, dan ini kemudian sungguh menjadi kenyataan bagaimana benih yang telah Tuhan Yesus tabur itu tetap tumbuh dalam malam maupun siang, dalam bencana maupun kemakmuran, dalam penganiayaan maupun kebenaran. Nah, maka sini kita belajar bahwa iman Kristen itu tumbuh dalam penganiayaan, apalagi dalam kemakmuran dan memenuhi seluruh dunia. Maka seharusnya di zaman sekarang yang jauh lebih enak begitu ya. Banyak negara yang mayoritas Kristen, banyak negara yang sudah
membebaskan kekristenan, seharusnya kekristenan bisa tumbuh lebih dan lebih lagi daripada dalam kondisi penganiayaan. Selanjutnya kita akan bicara mengenai pertumbuhan benih yang tidak diketahui. Ini juga sangat-sangat menarik. Ini ya. Tadi kita bahas gitu ya, bahwa siapa penabur itu? Penabur itu adalah Kristus. Tapi di perumpamaan ini disampaikan bahwa penabur itu tidak tahu bagaimana benih itu mengeluarkan tunas. Apakah artinya Yesus tidak tahu bagaimana benih firman-Nya itu bertumbuh? Tentu tidak. Tapi maksudnya apa? Yesus tidak memberitahu kepada kita siapa di antara kita yang akan menghasilkan buah sampai akhir. Begitu ya. Jadi itu membuat kita makin hari waspada. Ya, jangan sampai diriku tidak menghasilkan buah. Jangan sampai diriku yang sudah bertumbuh sampai di titik ini tiba-tiba mati dan kandas iman. Begitu. Nah, di sini banyak sekali tafsiran gitu ya mengenai pernyataan ini bahwa tumbuhnya tunas dari benih itu tidak diketahui bagaimana caranya. Ini menarik sekali gitu ya. Tapi ini kesimpulan dari beberapa tafsiran adalah apa? Pertama, bahwa ini menunjukkan benih itu tumbuh secara diam-diam. Gitu ya, firman yang telah Tuhan Yesus sampaikan kepada para rasul itu bertumbuh secara diam-diam, quietly, secara tenang. Bahasa Inggrisnya itu ya quietly ya, diam-diam atau secara tenangnya. Tapi penuh kuasa. Itu sampai dia berbuah. Nah, ini menunjukkan sebenarnya bagaimana justru karya Roh Kudus yang tidak kelihatan itu tadi menyebabkan pertumbuhan kerajaan Allah. Maka tadi saya bahas gitu ya, seandainya kalau ada seorang pemimpin agama gitu ya, yang dibunuh di depan mata, logikanya pengikutnya kan takut, bubar itu sekte. Tapi ini enggak, justru makin berkembang. Ini kan tidak lain tidak bukan karya Roh Kudus. Gitu. Tapi menurut Santo Yohanes Chrysostom gitu ya, Tuhan itu tetap akhirnya menghargai kehendak bebas manusia. Artinya bahwa Tuhan Yesus itu tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Memaksakan supaya benih ini tumbuh, tidak. Tapi tetap kehendak bebas manusia itu berperan di situ. Kehendak bebas para rasul berperan di sana. Kehendak bebas dari para murid-murid dari para rasul berperan di situ. Kehendak bebas dari para bapak-bapak gereja berperan, bahkan sampai sekarang kehendak bebas kita sebagai orang Kristen itu berperan dalam persebaran iman Kristiani. Gitu, tanpa dipaksa oleh suatu keharusan yang bertentangan dengan kehendaknya. Dan ini juga menunjukkan bagaimana bahwa kedatangan kerajaan Allah itu memang tidak dapat dihindari. Gitu. Pasti dia tumbuh. Benih itu pasti dia tumbuh secara diam-diam. Nah, ini kekristenan. Maka istilahnya dulu ada gerakan bawah tanah, begitu ya. Kenapa disebut sebagai gerakan bawah tanah? Karena memang sungguh-sungguh mereka tinggal di bawah tanah, orang-orang Kristen dulu dalam zaman penganiayaan, begitu ya. Memang mereka sungguh-sungguh tinggal di bawah tanah, membangun rumah, tidur, makan, memang sungguh-sungguh di bawah tanah. Dan misa juga di bawah tanah. Begitu. Maka masih tersisa itu gereja-gereja katakombe. Gereja katakombe itu gereja yang dibangun di tengah-tengah makam. Jadi seluruh temboknya itu semuanya itu tulang belulang manusia semuanya, makam semuanya. Itu di zaman katakombe namanya.
Nah, jadi memang bergerak secara diam-diam. Nah, di sini juga Katekismus Gereja Katolik 854 itu juga menegaskan gitu. Bagaimana akhirnya gereja itu berkembang. Dimulai dari pewartaan Injil kepada bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok yang belum percaya kepada Kristus, kemudian membentuk kelompok-kelompok Kristen, kemudian akhirnya mendirikan mulai gereja-gereja lokal. Dari gereja-gereja lokal ini terjadilah proses inkulturasi, ya, membaur dengan kebudayaan sekitar gitu. Kalau di Indonesia ya misal lagu-lagunya Mazmurnya dalam langgam Jawa gitu, misalnya nadanya nada Jawa atau nadanya nada Manado, gitu ya. Nah, seperti seperti itu. Jadi terjadilah inkulturasi. Nah, hal ini juga menegaskan apa? Bahwa tadi saya sampaikan benih itu bisa bertumbuh sendiri tanpa paksaan. Maka ini juga sebagai suatu teguran bagi kita mungkin pelayan pelayan Injil begitu ya, kita mungkin yang sering mewartakan Injil gitu ya kan, memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang, ini juga kita masih sadar diri bahwa ketika benih yang ditabur itu tumbuh, ketika orang yang kita layani itu bertumbuh gitu ya, ketika orang yang kita injili itu bertumbuh imannya, itu kita nggak boleh sombong. Jangan kita berpikir, wah itu karena aku menginjili dia, jadi dia bisa bertumbuh seperti itu. Wah, itu tidak bisa seperti itu. Jauhlah kita dari pikiran kita seperti itu. Karena apa? Kembali lagi, kuasa Roh Kudus lah yang bekerja dalam kehidupan dia. Atau mungkin jangan juga kita minder, kok, wah saya sudah menginjili ke sana ke sini, tapi kok sepertinya tidak ada orang yang berbuah, tidak ada orang yang mendengarkan, tidak ada orang yang kecantol dengan Injil ini, ya juga jangan minder gitu. Ya tidak apa-apa ya, memang itulah prosesnya. Kalau tadi Leo sudah sampaikan bagaimana benih itu jatuh di 4 jenis tanah kan, dari 4 cuma satu. Jadi kira-kira tingkat keberhasilan 25% begitu kira-kira. Kalau berdasarkan perumpamaan itu, bahkan mungkin lebih kecil lagi. Itu wajar, gitu ya. Maka dari sini kita belajar bahwa Roh Kudus yang tidak kelihatan itu menyebabkan pertumbuhan kekristenan secara diam-diam, namun penuh kuasa, tanpa dipaksa oleh suatu keharusan yang bertentangan dengan kehendaknya. Dan bagi para pelayan Tuhan itu tidak boleh sombong atas pelayanannya dan jangan berkecil hati jika melihat buahnya hanya sedikit dan lambat. Dan yang terakhir, nah kita bahas tentang tangkai, bulir, dan butir-butirnya. Nah, di sini ada beberapa tafsiran ya. Sebentar. Cuman intinya adalah bahwa benih itu bertumbuh secara bertahap. Ya, bukan kemudian benih itu ditabur hari ini, besok langsung berbuah. Enggak. Dia bertahap, tunas dulu, tangkai, bulir, butir-butir penuh gitu ya. Nah, dalam tahapan ini banyak sekali tafsiran. Ya, seperti para penafsir di sini menyampaikan tangkai itu melambangkan permulaan kebaikan atau niat baik dalam hati. Kemudian bulir itu mewakili perbuatan yang sungguh-sungguh untuk kemampuan menolak cobaan. Kemudian butir-butir itu adalah pencapaian kebajikan yang matang dan sempurna. Santo Hieronymus juga menyampaikan hal yang serupa, yang mirip-mirip. Tangkai itu bicara tentang ketaatan, batang itu bicara mengenai tetap tegak menghadapi cobaan, dan bulir itu mengenai perenungan mendalam untuk menghasilkan buah. Tapi intinya sama bahwa benih itu tumbuh gitu ya, dia bertahap. Iman itu tumbuh bertahap. Mungkin dimulai dengan apa? Pertobatan batin, misal seperti itu. Jadi masih dalam hati nih. Pertobatan, wah Tuhan aku bersalah. Begitu ya. Aku mau bertobat, aku mau kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Baru mungkin dalam hati, gitu ya. Tapi mungkin ternyata perbuatannya masih belum berubah.
Bisa jadi begitu. Tapi sudah dimulai dalam hati sudah jauh lebih baik daripada orang yang sama sekali nggak sadar dirinya bersalah, kan begitu. Kemudian bertahap dia mendapatkan kemampuan, dimampukan oleh Tuhan, kemudian akhirnya dia bisa untuk berbuat, perbuatannya akhirnya berubah dan bisa menolak cobaan yang sebelumnya jatuh di dosa tersebut, dia akhirnya bisa lawan. Wah, enggak, aku nggak mau berdosa lagi. Begitu, dia bisa lawan. Atau mungkin temennya ngajak, ayolah kita berdosa lagi, begitu kira-kira. Oh, enggak, aku enggak mau ikut kali ini. Nah, dia akhirnya bisa menolak. Sampai akhirnya apa? Dia bisa menghasilkan buah. Mungkin dia bisa mewartakan itu ke temennya. Dan akhirnya temennya itu ikut bertobat. Puji Tuhan menghasilkan buah. Begitu ya. Jadi bertahap, nggak bisa ujuk-ujuk. Maka di sini juga suatu hal penting juga bagi para pelayan Tuhan untuk apa? Untuk panjang sabar dalam membimbing jiwa-jiwa, memelihara mereka yang imannya masih lembut seperti tangkai, tanpa memandang rendah iman tersebut. Jadi kita para pelayan Tuhan juga harus sabar-sabar kita melayani orang. Tapi ya memang demikian, memang harus sabar-sabar memang gitu ya. Karena kan kita juga nggak bisa maksa orang. Lawang Tuhan aja nggak maksa dia, masa kita maksa dia, kan begitu kira-kira. Memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Itu maka bagi para pelayan Tuhan itu marilah kita meminta kepada Tuhan hati yang sangat lapang, begitu ya, hati yang sangat panjang sabar, supaya Tuhan tambah-tambahkan kesabaran kita sebagai pelayan Tuhan, begitu ya. Ini memang luar biasa. Maka dari sini kita belajar bahwa pertumbuhan iman adalah suatu proses yang dimulai dari dalam hati sampai berbuah sempurna. Dan bagi para pelayan Tuhan untuk panjang sabar dalam membimbing dan memelihara jiwa-jiwa. Nah, maka kita sudah belajar nih, malam hari tidur, siang hari bangun, itu bicara tentang apa? Penganiayaan dan kemakmuran atas kekristenan. Perumpamaan yang berbicara tentang pertumbuhan benih yang tidak diketahui. Itu artinya apa? Bahwa kekristenan itu yang berkembang secara diam-diam, tapi pasti. Gitu ya. Kemudian tentang pertumbuhan benih itu, mulai dari tangkai, bulir, butir-butir, bicara bahwa pertumbuhan iman itu adalah sebuah proses. Nah, kemudian ditutuplah dengan satu ayat, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Ini jelas kita rasa ya, bahwa ini bicara tentang kematian atau bicara tentang akhir dunia. Makanya di pertanyaan dan permenungan yang harusnya kita pikirkan adalah, apakah ketika kita disabit, kita masuk ke dalam lumbungnya Tuhan? Atau kita dibakar? Nah, itu yang menjadi permenungan bagi kita. Dan bagi saya, ketika saatnya kalau saya nanti disabit waktu saya tiba, dan tidak tahu kapan itu terjadi, wallahu alam, kira-kira saya akan masuk mana? Gitu. Tuhan akan menghakimi saya untuk saya masuk surga kah? Atau masuk neraka? Gitu ya. Dan Jerome berbeda komentar juga menyatakan bahwa kerajaan Allah pasti akan datang. Karena ia telah menerobos masuk ke dalam dunia dalam pelayanan Yesus, dan seperti benih ia pasti akan menghasilkan. Jadi ini menarik karena dipakai kata pasti. Yakin 100% gitu kira-kira. Pasti akan datang. Pasti akan menghasilkan tuayan. Dan sampai detik ini teman-teman Bapak Ibu, kita bisa lihat bagaimana pertumbuhan orang Kristen, pertumbuhan kekristenan, kita semakin yakin pernyataan dari penafsir ini benar. Tidak ada keraguan sama sekali. Kita yakin itu. Apalagi kita lihat fenomena setelah COVID ya. Saat COVID dan setelah COVID, banyak sekali orang yang berbondong-bondong hijrah gitu ya kepada Yesus. Hijrah kepada iman kekristenan. Jadi pas saya membaca ini dan melihat kondisi dunia saat ini, saya semakin yakin
Memang pasti kerajaan Allah akan datang dan pasti akan menghasilkan tuayan. Maka walaupun ayatnya singkat, perikopnya singkat, kita belajar 5 hal di sini ya. Iman Kristen yang tumbuh dalam penganiayaan, apalagi dalam kemakmuran, dan memenuhi seluruh dunia. Roh Kudus yang tidak kelihatan menyebabkan pertumbuhan kekristenan secara diam-diam, namun penuh kuasa, tanpa dipaksa oleh suatu keharusan yang bertentangan dengan kehendaknya. Pertumbuhan iman adalah suatu proses yang dimulai dari dalam hati sampai berbuah sempurna. Bagi para pelayan Tuhan untuk tidak boleh sombong atas pelayanannya dan jangan berkecil hati jika melihat buahnya hanya sedikit dan lambat. Bagi para pelayan Tuhan untuk panjang sabar dalam membimbing dan memelihara jiwa-jiwa.